Dalam ajaran Islam, kedudukan orang tua sangatlah mulia. Bahkan setelah perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran langsung menyusul dengan seruan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka tak heran, anak yang durhaka kepada orang tuanya mendapat kecaman dari masyarakat, bahkan mendapat ancaman serius, yaitu terhalang dari pintu surga. Seperti baru-baru ini, terdapat kasus viral di mana dua orang anak memasukkan ibunya ke panti jompo dengan dalil kesulitan mengurus ibunya. Hal itu langsung membuat masyarakat tak tinggal diam hingga memberi kecaman kepada mereka. Durhaka kepada orang tua termasuk dalam dosa besar. Rasulullah SAW secara tegas menyebutkan bahwa perbuatan ini bisa menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyebabkan tidak masuk surga jika tidak segera bertaubat. Rasulullah SAW sangat menyayangi dan mencintai kedua orang tuanya, sehingga beliau juga mengajarkan kepada umatnya supaya senantiasa berbuat baik dan jangan durhaka kepada kedua orang tua. Semoga kita senantiasa berbuat baik kepada orang tua kita seperti Rasulullah SAW dan tidak menjadi anak durhaka. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, pernah enggak waktu kecil ataupun baru-baru ini atau dulu saat remaja melawan kepada orang tua? Kita punya anak, pernah nggak ada satu kali atau dua kali atau mungkin cukup sering anak melawan kepada orang tua, kepada kita? Pernah nggak, Bu? Ada yang bilang pernah, ada yang bilang jarang, ada juga yang nyeletuk sering katanya. Kalau kita lihat tayangan tadi, sedih rasanya hati kita. Orang tua yang sudah membesarkan kita akhirnya ditaruh di panti jompo karena anak udah nggak sanggup urus orang tua. Orang tua membesarkan kita, bahkan nggak jarang kita lihat lagi kemarin ada seseorang mukulin ibunya cuman gara-gara nggak dikasih uang 30.000. Ada yang begitu ada. Ini potret buat kita semua. Nah, hari ini kita angkat sebuah tema yang mudah-mudahan jadi bahan refleksi bagi kita, bahan introspeksi diri bagi kita, yaitu temanya durhaka sama orang tua bisa terhalang masuk sorga loh. Dan kesempatan kali ini kita akan bahas yaitu surah Luqman ayat 12 sampai 14. Dan di kesempatan pertama sudah hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Abi Amir Faisal. Untuk itu kami persilahkan, silahkan Abi. Terima kasih Bang David, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semangat. Mana senyumnya? Ya. Masya Allah. Bapak-bapaknya sebelah sana ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Sadaqallahul azim. Ayah bunda rahimakumullah, pemirsa Cahaya Hati yang Allah muliakan, Allah turunkan surah khusus untuk mencerminkan kebaikan orang tua, agar anak-anak tahu diri ketika dia sudah mulai hebat, bahwa dia sebetulnya tidak punya apa-apa, bahwa dia sebetulnya tidak punya kemampuan apa-apa tanpa kedua orang tua. Allah turunkan surah seorang ayah yang mencerminkan betapa besar perhatian ayah kepada anak, yaitu Luqman. Tapi di dalam cerita tentang ayah ini, Allah pesankan khusus tentang jasa seorang ibu, supaya setiap anak tahu bahwa banyak kebaikan orang tua yang anak tidak tahu. Terutama kebaikan ibu ketika mengandung, ketika menyusui. Anak tidak tahu. Tiba-tiba dia sudah besar, tiba-tiba dia sudah kaya. Ternyata begitu dia kaya, dia hebat, memperlakukan ibunya layaknya seorang jongos. Jangan-jangan ini yang Nabi maksudkan dalam sebuah hadis, bahwa di antara tanda-tanda kiamat adalah antalidal amatu rabbataha. Nanti di akhir zaman akan ada sebuah fenomena, seorang anak menjadi majikan dan ibu yang melahirkannya dijadikan jongosnya. Na'udzubillahi min dzalik. Bu, kok tegang? Coba semangatnya. Cahaya Hati Indonesia. Lagi, Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah. Ini pemirsa rahimakumullah. Pertama, Allah sebutkan bahwa Luqman membawa hikmah. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Hikmah artinya kebenaran universal. Setiap manusia butuh hikmah. Karenanya siapapun, mau mukmin maupun kafir, kalau tidak berbakti kepada kedua orang tuanya,
dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa puncak hikmah adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anishkur lillah. Syukur itu apa? Syukur artinya, syukur artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau ibu punya sandal, ditaruh di mana? Di kaki atau di kepala? Di kaki. Maka kalau ada orang meletakkan sandal di kepala, berarti tidak bersyukur. Pak Ustadz dikasih peci oleh ibu, tempatnya di mana? Di kepala. Kalau Pak Ustadz pakai peci di kaki, berarti ibu pasti marah. Sama bu, kalau seseorang punya mata dipakai melihat yang haram, yang marah siapa? Allah. Berarti tidak bersyukur. Ini makna anishkur lillah. Setelah itu, contoh syukur itu bagaimana? Jangan berbuat syirik. Karena itu Luqman pada pesan berikutnya kepada anaknya mengatakan bahwa ya bunayya la tusyrik billah. Bahwa Tuhan kita satu-satunya hanya Allah. Nah, setelah pesan jangan berbuat syirik, bahwa Tuhan yang kita harus taati hanya satu, dialah Allah Subhanahu wa taala. Di sini Luqman menyisipkan sebuah pesan. Dan Allah langsung yang menyisipkan. Wa wassaynal insan. Ini bahasa Allah sudah. Bahwa setelah bertauhid kepada Allah, seorang hamba wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Di sini Allah tidak menyebutkan tentang cerita ayah. Allah tidak menyebutkan tentang kebaikan ayah. Kenapa? Karena kebaikan ayah nampak. Ayah yang mencari nafkah kelihatan. Ayah yang bersimbah keringat kelihatan. Makanya banyak anak seringkali patuh kepada ayah. Tapi jasa ibu yang sedang mengandung, anak tidak tahu. Jasa ibu yang menyusui 2 tahun, anak tidak tahu. Makanya Allah ceritakan di sini tentang perjuangan seorang ibu supaya setiap anak berbakti kepada orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Kata Allah, tuh perhatikan tuh ibu kamu. Memang gak kelihatan, memang kamu gak tahu saat ibu kamu hamil, saat ibu kamu menyusui. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Bu, waktu hamil pernah tidur tengkurup enggak? Enggak pernah. Selama 9 bulan. Tuh Bang David. Itu jasa ibu. Masya Allah. Makanya wahai para suami, jangan kau sakiti istri. Betul bu? Sayangi istri. Wahai para suami, jangan sampai kaum ibu kurang belanjaannya. Betul bu? Betul. Betul banget. Kenceng banget. Luar biasa. Nah, apalagi anak nih. Perhatikan. Makanya Allah pesankan khusus, jangan sampai anak tidak berterima kasih. Anishkurli wali walidaik. Langsung Allah sandingkan antara berterima kasih kepada Allah, maka itu otomatis bahwa dia juga berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Maka siapa yang tidak berterima kasih kepada kedua orang tuanya, maka otomatis dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada ayat yang mengerikan. Ilayyal masir, kata Allah, kau pasti akan kembali kepadaku dan aku akan menghisap kamu. Makanya wahai anak, jangan kau sering mengatakan bahwa, bu, aku sudah hebat, aku sudah kaya, aku sudah bisa segalanya. Ibu, aku gak penting ibu, aku gak penting ayah. Ini anak kurang ajar namanya. Apalagi seorang ibu dititipkan di tempat lain, di panti jompo, naudzubillah min dzalik,
berarti dia bukan anak yang mulia. Padahal sumber rezeki seorang anak ketika berbakti kepada kedua orang tua. Alhamdulillah, terima kasih banyak Abi. Bu, orang tua itu mulia, diajarkan di dalam Al-Quran, dan kita sebagai muslim wajib memuliakan orang tua. Bahkan di dalam surah Al-Isra, ini kalau tadi surah Luqman, surah Al-Isra dikatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa hiya wa bil walidaini ihsan. Dan Allah memerintahkan, ya, janganlah engkau menyekutukan Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, ya. Jadi ini perintah, memang wajib kita sebagai kaum muslimin memuliakan orang tua, dan orang tua juga harus kasih contoh kepada anaknya. Gitu ya Bu ya? Bu. Bener, serius banget ibu-ibunya ini. Yang mau bertanya siapa, angkat tangannya Ibu? Silakan. Yang mana nih? Ya Ibu silakan. Namanya dan Nama pertanyaan. saya Agustin Aryani, Ya. dari Nurul Quran Tangerang. Silakan Ibu. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana? Kenalkan, nama saya Agustin Aryani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apakah kalau orang tua melakukan kesalahan pada kita atau menyakiti kita, apakah kita tetap harus berbakti? Itu ke satu. Misalkan orang tua kita beda keyakinan, apakah kita termasuk anak yang durhaka karena kita membantah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu. Jadi kalau ada orang tua yang berbeda keyakinan dengan kita, ya, terus mengucapkan kalimat yang menyakitinya, dan kalau kita membantah apa yang disampaikan orang tua kita, apakah kita berdosa? Begitu ya Bu ya? Kita bukan saya membantah, saya tidak mengikuti keyakinan Oh, beliau. tidak mengikuti keyakinan. Atau kalau misalkan beliau menyakiti kita, apa kita juga termasuk anak yang durhaka? Durhaka. Oke, baik, silakan Si. Abi. Ini. Masya Allah. Di zaman Nabi ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa namanya Bu? Sa'ad bin Abi Waqqas. Radhiyallahu an. Ibunya tidak rela Sa'ad masuk Islam. Ibunya berkata, Sa'ad, kalau kau tidak tinggalkan agama Muhammad itu, kalau kau tidak tinggalkan agama Islam itu, aku tidak akan makan. Perhatikan Bu, berat banget nih. Hari pertama betul tidak makan. Sa'ad khawatir, jangan-jangan aku durhaka nanti. Ibu kalau meninggal dalam keadaan dia marah kepada aku karena aku masuk Islam. Ya. Wah, mungkin besok pagi makan. Ditunggu sampai besok pagi. Ternyata ibunya menegaskan, kalau kau hari ini belum meninggalkan agama Islam, aku tetap tidak akan makan hari kedua. Kata Sa'ad, tunggu dulu. Dia takut melawan orang tua. Tapi di saat yang sama, ini agama Allah. Ini agama yang benar. Ini keyakinanku. Hari kedua sang ibu sudah mulai pucat. Menjelang malam masih belum makan juga. Saat besok hari ketiga, aku tidak akan makan. Masuk hari ketiga. Kalau kau tidak segera meninggalkan agamamu, aku akan tidak makan hari ketiga. Dan kalau aku mati, nanti akan terkenal saat telah membunuh ibunya. Suatu ujian yang sangat berat. Hari ketiga, Sa'ad mengatakan, ibu, ini agama yang aku yakini. Ini Islam. Ibu, sekalipun ibu punya 100 nyawa, ibu mati hidup lagi, ibu mati hidup lagi, ibu mati hidup lagi, sampai 100 kali, aku tidak akan meninggalkan agama ini, ibu. Allah. Ibu silahkan makan. Allah. Silahkan makan. Akhirnya ibunya makan. Dan itulah makna sebuah hadis. Nabi bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh makhluk ditaati kalau dia mengajak berbuat maksiat kepada Allah sang pencipta. Benar, kita wajib mentaati orang tua, benar. Tapi ini mengajak berbuat maksiat kepada Allah, maka jangan. Kata Allah dalam ayat berikutnya, dalam maksiat Luqman,
wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau kedua orang tua kamu memaksa kamu berbuat syirik, jangan taati. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi kamu tetap berbuat baik, mengabdi secara kemanusiaan, tapi jangan tinggalkan keyakinanmu. Itulah cara Allah memandu hamba-hambanya. Semoga Allah berkahi. Masya Allah, Bu, semoga terjawab ya, Ibu Agustin ya. Ya sabar ya Ibu ya, kita doakan semoga Ibu Agustin dan keluarga diberikan kebaikan, keberkahan. Amin. Orang tua beliau juga dilembutkan hatinya. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.